Yang dinilai flat itu bunyinya. Jangan equalizernya ini flat di tengah. Kalau equalizer ini flat di tengah, itu sama juga nggak fungsi dia. Harus dicari. Nah, untuk mencari gimana? Ya naikkan aja satu persatu. Oh, aman, aman. Ketika sampean bunyi kencang, bunyi standar 0 dB ya. Pasti salah satu titik frekuensi ketika sampai naikkan pasti terdengar bunyi tidak nyaman di situ. Entah itu distor atau sakit di telinga. Nah, itu yang kotor. Itu boleh dipotong. Potong aja langsung. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk mixing juga sebenarnya seperti itu. Nah, misal kayak mixer analog seperti ini, itu ada knob mid sama frekuensi yang ada garisnya seperti ini. Berarti dua knob itu berkaitan. Yang tulisannya mid itu berarti menjadi gainnya frekuensi mid ini. Tidak selalu ini berbunyi mid. Jangan dinilai oh ini middle, jangan. Frekuensinya dulu di mana arahnya. Kalau frekuensinya di 12 kilo apa ya mid. Ini high. Kalau frekuensinya letaknya di 80 nggak bisa dibilang mid. Ini punyanya low. Intinya seperti itu. Nah, itu bisa dicari. Untuk mencari sumber yang kotor, naikkan aja ginnya. Gin mid tadi naikkan, frekuensinya puter. Ketika di situ terdengar bunyi kotor, terdengar bunyi yang nggak nyaman, udah tinggal balik aja. Gin yang tadi kita naikkan, kita turunkan. Udah selesai. Terkadang yang terjadi sering feedback, sering apa dalam mixing itu ketika player minta, Mas, Haiki angkat. Nah, kita sebagai operator, sebagai orang yang menghadap di mixer harus tahu player itu minta naikkan high-nya itu karena apa? Karena dia nggak mendengar di bunyi set fill, atau memang sumbernya kurang, atau memang sumber dari mikrofon ini berlebih untuk frekuensi yang lain. Misal high ini bisa nggak nampak kalau di sini kelebihan. Contoh misal seperti ini. Ini kondisi flat, mixer flat, nggak ada apa-apa. Ini misal seperti ini. Low, cek. Nah, misalnya sumber kita seperti ini, Mas, high naikkan. Jangan dinaikkan high-nya. Feedback sampai pasti naikkan high. Berarti ini kan kelebihan di mid ini. Ya kita cari aja, tinggal geser cek. Nah, ini kelebihan. Potong cek. Bunyi kan high-nya. Tanpa menambah high, ini akan bunyi. Tapi rata-rata yang keliru itu bukan seperti ini. Yang rata-rata high naikkan masuk langsung aja. Siki wae nak iki muni. Ternyata nging bingung. Akhirnya yang sering terjadi vokal turunkan. Vokalnya berak-berak, Mas, monitorku gak kerungu. Akhirnya seperti itu. Sering ya teman-teman ngalamin seperti sering ya. Nah, kuncinya seperti ini, caranya seperti ini juga. Jadi yang diminta pemain, yang diminta player itu jangan sepenuhnya kita menuruti kemauan mereka. Kita tetap memenuhi, tapi langkah kita harus tepat. Tepat langkahnya itu ya seperti itu. Dilihat sinyal yang masuk, yang lebihnya apa gitu. Kalau untuk sinyal itu nggak bisa kita melihat. Kalau terutama untuk analog. Tapi kalau untuk di digital ini ada memang fasilitasnya. Kalau untuk analog ya udah, misal mid sama frekuensi itu tadi yang ada garisnya ini, ya udah ini gini aja naikkan, frekuensinya puter, pasti di situ muncul frekuensi yang kotor. Ya kayak gini tadi. Misal contoh kayak seperti ini, cek. Nah, cek. Nah, itu kan keluar bunyi beda-beda. Nah, ini pasti terdengar. Salah satu yang itu kotor, yang itu sakit di telinga, itu aja potong. Udah. Sumber yang mereka butuhkan seperti apa, cuman itu aja. Berarti di channel tersebut misalkan minta high, ada kelebihan channel mid atau low ya? Betul. Jadi yang kita berarti yang menurunkan yang betul, yang saya maksud berlebih tadi itu bukan dari channel lain, tapi dari channel itu sendiri. Karena apa? Satu, sulitnya akustik itu karena kita harus menangani dua. Kita harus mendengar bunyi sumber akustik asli, dan yang kedua kita harus tahu seberapa respon mic kita. Bunyi di situ A bisa keluar di sini B. Karena ini nggak tentu. Dan nggak mungkin untuk kita di kelas saja, di kelas ini beli mikrofon yang ori. Nggak akan mungkin, itu bukan target kita. Ibarat jujurnya kan, wong saya kelasnya petani, jangan disamakan dengan kelasnya direktur. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus tahu yang kita gunakan ini seperti apa. Bunyinya seperti apa dulu. Makanya saya sering terkadang kalau ketemu dengan player lain,
Saya nggak di depan. Depan saya suruh nunggu anak-anak. Atas section saya depan belum ngapa-ngapain. Saya merhatikan sumber mereka yang bunyi dari alat masing-masing, terutama akustiknya. Karena beda player kendang, beda setting, beda power, beda caranya bermain. Tune-nya pun pasti beda. Nah itu tune itu nanti yang saya jadikan patokan untuk saya mixing. Jangan sampai saya mixing itu keluar dari area itu. Sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Nah kalau saya nggak pintar sebenarnya, teman-teman ini saat rapi, terlalu banyak cancel, terlalu banyak frekuensi yang berlebih atau terpotong, susah mixing. Ya seperti ini contoh. Ini nggak ada EQ, nggak ada apa-apa. Normal kita bunyi kayak gini udah denger enak kan? Tapi kalau ini nggak bener, nggak mungkin ini bunyi kayak gini. Ya bisa jadi mau ngono ta. Anak sing bluk-bluk-bluk ngono. Betul. Ya idealnya tetap ini harus benar dulu sistemnya, makanya dibilang sound system. Nah sistem itu ya itu beda lagi loh. Jangankan untuk apa, untuk sound system yang untuk kerja seperti ini, balap ya ono sistemnya kok. Menggunakan sistem yang berbeda pasti hasil desibelnya juga beda. Contoh banyak teman-teman yang menggunakan trik seperti ini, trik seperti ini. Itu kan bagian dari pemecahan sistem kan, sistem mereka untuk menangani balap. Makanya ibaratnya seperti contoh saya sendiri, Mas Upi, untuk balap bukan saya tidak mau, karena kinerja kita nggak di situ. Sistem kita mau dipasangkan untuk balap, remuk kabeh. Bener ya Mas ya? Soalnya kerjanya bukan di situ. Kalau kita menginginkan balap, ya buat atau sistem balap, bikinlah spek yang balap. Mulai dari box system dan setting benar-benar balap. Betul. Ya ibaratnya entah itu mau diapakan saja, ya gunakan sistemnya balap. Kalau kita untuk bekerja sistem tata mixing, ya kita gunakan yang untuk kebutuhan tata mixing. Kembali lagi di awal tadi kan, kita bekerja itu yang jauh lebih kita kejar target. Dah. Nek targetnya dangdut, ya wis nek no dangdut sampai ketemu enak. Kike kerungu, kendangnya muni, beres.